Kalau kamu udah pakai Unity, pasti kamu udah nggak asing lagi dengan yang namanya console window. Dan mungkin sebagian dari kita itu pakai debug log aja buat nampilin message ke konsol ini. Nah, di video kali ini, gue akan kasih beberapa tips dan trik gimana caranya ngeprint log di konsol ini jadi satu level lebih canggih. Yuk, mulai! Halo, selamat datang di channel Ksatria Game Dev, channel yang ngebahas tutorial dan tips di game development. Hari ini kita akan bahas konsol window dan cara debuggingnya. Window konsol ini sangat berguna buat debugging kode kita, di mana kita bisa nampilin message dan juga error di tempat-tempat tertentu yang ada di codingan kita. Ini adalah konsol window yang dimaksud ya. Kalau tampilan project Unity-mu belum ngeliatin konsolnya, lo bisa akses dengan cara pencet window, general, lalu konsol. Atau lo bisa pakai shortcut Ctrl+Shift+C di Windows atau Command+Shift+C di Mac, dan dia akan ngeluarin window konsol ini ya. Untuk munculin suatu log di konsol ini, pada dasarnya kita menggunakan perintah debug.log yang akan memunculkan log berwarna putih ini. Selain debug log, juga ada beberapa alternatif seperti log warning dan log error yang akan masing-masing memunculkan log yang bersifat warning atau error seperti ini. Dan kita juga bisa ngefilter log tipe mana aja yang kita mau tampilin dengan tombol ini nih. Selain log yang kita bikin sendiri, konsol window ini juga akan otomatis ngeluarin message kalau misal ada warning atau error yang terjadi di codingan kita. Contohnya, gue punya script test console script ini ya, yang di dalamnya gue secara sengaja ngosongin yang some null player ini. Dan kalau gue coba akses, langsung kelihatan null reference exception. Ini bukan error yang sengaja gue tampilin, tapi muncul otomatis dari Unity karena kita mencoba mengakses suatu variabel yang tidak ada. Nah, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih kalau fitur logging di Unity ini cukup powerful loh. Pertama, dia tuh bisa nampilin lokasi kirimnya log kita. Jadi misal nih, gua punya script. Jadi contoh nih, gua punya method player.activatePlayer ini yang dipanggil dari satu kelas namanya testConsoleScript. Di dalam player.activatePlayer ini juga memanggil metode lain yang namanya movement.beginRun, yang di dalamnya sendiri itu memanggil debug log standar aja. Nah, kalau misalkan kita panggil player.activatePlayer ini di Unity, kita lihat apa yang terjadi ya. Ini gua masukin caranya dengan memanggil keyboard A ya. Nah, kalau gua panggil di konsol nih dan gua klik lognya, lu bisa lihat kan kalau lognya ini ada semacam urutan stacknya yang ngejelasin urutan pemanggilan codingannya. Jadi si log ini tuh dipanggil dari player movement, yang kemudian dipanggil dari player, yang kemudian dipanggil oleh test console script ini. Jadi kita bisa tahu urutan pemanggilannya. Dan stack trace ini sangat berguna saat kita debugging game kita. Dan di Unity versi 2019 ke atas, seperti ini nih, kita bisa klik lokasi scriptnya dari konsol window. Dan kita akan langsung dibawa ke script dan line yang tertera di konsol tersebut. Misal gua klik yang ini nih, player.cs11, maka ini akan langsung dibawa ke activate player yang bagian sini. Oke, lanjut ya. Bisa nggak sih kita munculin isi satu variabel ke konsol window? Jawabannya, itu bisa banget. Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin. Yang pertama adalah dengan menggunakan log format. Kayak gini nih. Jadi, di dalamnya gua tulis message-nya apa, terus gua kasih pointer 0 dan 1, ini yang akan di-replace oleh variabel tertentu. Kemudian variabel yang akan diganti itu kita isi sebagai parameter setelahnya. Jadi kalau di sini gua akan ngirimin 2 buah random number di bagian sini ya. Tampilannya akan kayak gini di konsol window. Kita lihat ini kalau gua pencet space maka akan ngeluarin log ini ya. Nah, ini bisa kelihatan ya hasil tampilannya. Ini gua kirim 3 kali. This is random message dan angkanya tuh random yang di-generate dari random yang kita bikin tadi. Nah, ada cara kedua nih yang merupakan favorit gua, yaitu dengan menggunakan string interpolation. Jadi kita pakai log biasa di part.log. Tapi kita mengkonstruksi stringnya dengan lebih dulu menulis $sign kayak gini nih di depannya. Lalu kemudian kita samain ya sama yang atas. This is a random message. Nah, kalau
yang debug log format ini kita tulis di dalam angka 0 dan 1, kalau pakai string interpolation kita langsung aja isi di dalamnya guys, dalam kurung kerawal. Jadi kita kasih kurung kerawal gitu nih, kan gue copas nih kayak gini. Dan kemudian untuk yang kedua kita taruh yang ini. Ini yang atas kita komen dulu ya. Nah, dengan menggunakan ini kita tuh nggak perlu lagi ngasih penanda pengganti variabel tadi. Kita langsung aja bisa isi di lokasi teksnya langsung. Asik kan? Ini langsung gua kasih lihat hasilnya ya. Nah, ini langsung gua pencet space 3 kali guys. 1, 2, 3. Bisa dilihat ya, hasilnya tuh sama aja sama yang sebelumnya. Tapi cara penulisannya itu menjadi lebih ringkas. Nah, kalau lo mau tahu lebih jauh lagi tentang tips dan trik bahasa C#, gue udah pernah bikin videonya di sini nih. Linknya juga gua taruh di description ya. Lanjut ya. Ada fitur yang gue suka banget di konsolnya Unity, yaitu Rich Text. Jadi kita tuh bisa kustomisasi message di konsol kita, jadi bikin hurufnya tebal, miring, atau bahkan warna loh. Cara bikinnya itu dengan menyuplai message-nya dengan HTML tag tertentu. Ini gue langsung kasih contoh aja ya. Ini gue ada suatu log yang udah gue bikin nih. Perhatikan di dalamnya ada tag B, habis itu /B di dalam bagian speed ini ya. Dan juga ada tag color green, dan di akhirnya juga ada tag /color ini ya. Ini artinya bagian yang speed ini akan gue bikin jadi bold, dan yang di dalam tag green ini, yaitu player movement speed, akan gue jadikan berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat di konsol, hasilnya bakal kelihatan kayak gini nih. Nah, ini udah gue keluarin berkali-kali ya guys. Nah, hasilnya bisa berwarna-warni sama tebal kayak gini. Asik kan? Jadi kita tuh bisa customize tuh, maunya ngeprint lo kayak apa, semau kalian. Misalkan warnanya mau jadi pink, atau misalkan ukurannya juga bisa diperbesar sebenarnya. Dan juga misalkan kamu mau kasih miring, atau misalkan kelas yang berbeda menampilkan warna yang berbeda, itu bisa banget. Nah, buat daftar apa aja yang bisa diganti, kamu bisa kunjungin dokumentasinya Rich Text Unity ini ya, yang linknya juga gua taruh di description. Oke, kita lanjut sama fitur debug log-nya Unity yang nggak banyak orang tahu nih. Tahu nggak sih kalau lu bisa menyuplai game object ke parameternya di backlog? Jadi misal nih, gue punya 3 mobil di gamenya kayak gini kan. Dan di script ini, game objeknya ini tuh tiga-tiganya gue masukin ke array riders yang ada di kanan ini nih. Nah, gue bikin di backlog yang isinya kayak gini. Nah, jadi kan gue punya array riders tadi ya. Dan seperti yang lu lihat di sini, gue mengambil salah satu pembalap ini secara random. Terus gue jadiin parameter di debug log-nya. Seperti ini. Nah, ini efeknya apa sih? Kita langsung lihat aja di Unity ya. Ini gue langsung tampilin beberapa kali ya. Nah, seperti yang lu lihat, message-nya udah keluar. Nah, tapi ketika pas diklik akan ada sesuatu yang terjadi, guys. Nah, lu bisa lihat ya, ketika gua klik message-nya, dia akan nge-highlight salah satu game object yang tadi kita kasih parameternya. Bisa dilihat di hierarki yang di sebelah kiri ya. Kalau gua ngeklik rider 1, dia akan munculin yang ini. Kalau gua klik rider 2, dia akan munculin yang ini, dan seterusnya. Nah, jadi gunanya itu adalah dengan kita menyuplai game object jadi parameter, kita bisa nge-highlight-nya di hierarki. Nah, jadi kalau kita bingung nih, objek mana yang ngirim message, kita tuh bisa supply game objeknya sebagai parameter dari debug log-nya. Biar kita tahu persisnya yang mana. Oke guys, jadi itu video singkat tips dan trik untuk memperkaya konsol Windows di Unity menjadi lebih berguna dan menarik. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa kunjungin dokumentasi konsol Windows dan debug log-nya Unity ya. Nah, kalau misal kamu masih ngerasa konsol Windows ini nggak cukup, kamu bisa kunjungin Asset Store dan cari plugin berbayar yang bikin konsol lebih canggih lagi. Contohnya, editor konsol Pro ini nih, yang memiliki segudang fitur berguna yang bisa dipakai untuk debugging game kamu. Kalau kamu pengen Ksatria Game Dev buat ngebahas topik game dev lain, silahkan komen dan subscribe ya. Like videonya kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!